Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Pada saat ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan, hingga kita boleh semakin kuat dan bersemangat dalam melanjutkan segala aktivitas kita. Untuk itu, terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kepada kami hari yang baru, kesehatan, dan penyertaan Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami, hingga kami boleh semakin kuat melakukan segala pekerjaan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tahu bersyukur adalah salah satu sikap orang yang jujur. Dan sifat orang yang jujur adalah tahu bersyukur. Itulah kedua sikap yang berhubungan di dalam firman Tuhan pada hari ini yang menunjukkan sikap kehidupan orang percaya yang ibadahnya selalu berkenan di mata Tuhan. Di dunia ini pasti ada banyak orang yang mempunyai kepribadian tahu bersyukur atas segala sesuatu yang ia terima dalam hidupnya. Banyak orang yang mau jujur dan menyadari setiap pemberian Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi kita tidak bisa memungkiri Bapak dan Ibu, masih saja ada orang yang tidak menjujuri, tidak menyadari pemberian Tuhan. Ia tidak mensyukuri setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia hanya tahu bersungut-sungut, ia hanya tahu menghitung-hitung penderitaan orang lain dan pahitnya kehidupannya. Ia hanya memperbandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain hingga menambah beban persoalan kehidupannya. Hingga akhirnya ia merasa hidupnya selalu di dalam penderitaan. Orang-orang yang seperti itu pada saat ia berada pada titik sukses, ia akan merasa bahwa kesuksesannya itu ialah hasil kerjanya sendiri. Sementara ketika ia harus jatuh di dalam penderitaan, ketika ia bersungut-sungut, segala keluhannya berisi menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita Bapak dan Ibu, supaya kita tidak menjadi orang yang tidak tahu bersyukur. Dan supaya kita menjadi orang yang jujur di dalam kehidupan kita ini. Jika orang yang jujur adalah tahu bersyukur, maka tunjukkanlah Bapak dan Ibu rasa syukur kita itu dengan kejujuran. Jangan hanya melalui kata-kata aku bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan, tetapi buah dari syukur kita itu tidak kita perlihatkan dengan persembahan kita, dengan korban kita, dikatakan dalam firman ini. Jika dikatakan korban Bapak dan Ibu, sesungguhnya kita diminta untuk memberikan apa yang bisa kita korbankan. Harus ada yang kita korbankan sebagai bentuk syukur kita. Artinya ketika kita memberikan ucapan syukur pun dalam bentuk persembahan, itu bukanlah bentuk sisa-sisa, itu bukan bentuk sisihan, tetapi ucapan syukur itu adalah bentuk korban yang telah kita korbankan dengan sengaja sebagai bentuk ucapan syukur kita. Dan kita diingatkan Bapak dan Ibu, menjadi orang yang jujur di dalam mengucap syukur. Jangan apa yang kita dapat hanya 0,05% dengan apa yang kita korbankan. Itu pun kita mengungkit-ungkitnya, itu pun kita selalu mengkoar-koarkannya, menyombongkannya terhadap
orang lain. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, orang yang bersyukur dan memberikan korban, maka ia memuliakan Tuhan. Dan siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Itu kata pemazmur. Artinya Bapak dan Ibu, ketika kita semakin menyadari kebaikan Tuhan, semakin menjujuri setiap berkat Tuhan dengan mempersembahkan syukur kita dalam pengorbanan, sebuah bentuk pengorbanan, maka kita juga sebenarnya semakin merasakan setiap keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan semakin merasakan setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak menjadi merasa berkekurangan, tetapi malah kita semakin terkabung untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, jangan batasi diri kita untuk mengungkapkan persembahan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan jangan hanya memberikan sisa-sisa dari apa yang kita dapat, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, berikanlah yang terbaik. Persembahkanlah ucapan syukur kita, sukacita kita, buah dari kebahagiaan kita benar-benar sebagai buah yang manis. Marilah kita menjadi orang yang jujur dalam menyadari dan mensyukuri berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini, yang mengingatkan kami agar kiranya kami menjadi orang yang bersyukur, orang yang jujur di dalam kehidupan kami. Kami menjujuri segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami menunjukkan kejujuran kami dengan hidup di dalam ungkapan syukur. Bapa di dalam surga, jangan biarkan kami karena keinginan kami membatasi diri kami untuk memberikan persembahan ungkapan syukur kami, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin dan hidup di dalam setiap hati kami, sehingga di dalam mengungkapkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ini, kami boleh memberikan yang terbaik. Kami boleh memberikan buah yang manis, hingga nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Bapa di dalam surga, kiranya keselamatan, kiranya berkat-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami, hingga kami boleh semakin bersukacita di dalam kasih dan kemuliaan yang daripada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, ketika Engkau memperbolehkan kami melakukan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini, berikanlah kami ya Tuhan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami boleh menjalani setiap pekerjaan kami di dalam sukacita. Kami boleh mensyukuri karena Tuhan masih memperbolehkan kami melakukan segala pekerjaan kami, hingga kiranya kami boleh menjalani, melakukan segala pekerjaan kami di dalam semangat yang daripada Tuhan dan di dalam ketulusan hati. Ya Bapa, kami mengingat jikalau ada saudara-saudari kami yang pada saat ini di dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang menjadi penyembuh bagi mereka. Bagi mereka ya Tuhan yang sedang bergumul menghadapi banyaknya persoalan dan masalah, Engkaulah Tuhan yang menguatkan mereka. Terangilah hati dan pikiran mereka, kuatkanlah iman mereka untuk menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami semua yang mendengarkan firman ini, ketika kami melakukan segala pekerjaan kami, kiranya pekerjaan kami boleh memberikan buah yang baik. Terpujilah Engkau ya Bapa, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.